Halo Sobat Bisnis Kotshop, We got you, bro. Kembali lagi pada sesi bedah buku kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas buku dari Morgan Housel yang berjudul Psychology of Money. Lebih tepatnya kita akan membahas pada bab 20 ya. Apa judulnya teman-teman kalau mau tahu dari bab 20? Untuk bab 20 ini judulnya Confession ya. Confession ya. Yes. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, terlebih dahulu kita perkenalan. Saya Alex, saya ditemani dua rekan saya, ada Mbak siapa? Saya Amel, saya Lutfi. Oke, Mbak Amel sama Mbak Lutfi. Jadi di bab 20 itu secara garis besarnya itu dia membahas tentang pentingnya pengakuan dalam kehidupan keuangan dan bagaimana pengakuan dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita terkait uang. Ya. Mungkin kita bahas dulu dari contoh kasus yang ada pada bab 20 ini. Mungkin dari Mbak Lutfi dulu, mungkin ada contoh kasus di bab 20 ini yang bisa diceritakan. Oke. Jadi kalau di bab 20 ini aku ambil kisah ya dari manajer portofolio dari reksadana yang dari negara Amerika Serikat. Mereka tuh tidak menginvestasikan 1 sen pun uang mereka ke dana mereka sendiri, ke saham mereka sendiri. Gitu. Jadi ini tadi menurut Morningstar ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat-lihat kayak maksud apa nggak sih mereka sebagai manajer portofolio di bidang reksadana itu, tapi mereka sama sekali nggak investasi di reksadana tersebut. Nah terus di sini tuh juga diceritakan ada apa ini namanya, seorang bernama Ken Murray ya, seorang profesor kedokteran di USC menulis sebuah esai pada tahun 2011 dengan judul How the Doctor Died. Bagaimana dokter? Ya, bagaimana dokter itu meninggal. Nah, kalau kita lihat dokter itu sebenarnya kayak gimana ya bilangnya, meninggalnya tuh kayak sulit nggak sih? Sebenarnya kalau dokter kan mereka tahu ya sakitnya tuh apa, terus pengobatannya tuh apa, tapi kan mereka tuh memilih jalan yang berbeda dari pasiennya. Kalau dari pasien kan mesti mereka diobati sampai sembuh, gimana caranya. Nah, sedangkan kalau dokter ini sendiri biasanya cuma pakai obat penahan rasa sakit gitu loh, sampai dia tuh meninggal. Jadi nggak yang kayak pasien yang diobati sampai benar-benar dari A sampai Z kayak gitu. Gitu sih kalau dari cerita di bab 20 ini. Mungkin yang menarik tuh yang dari dokter itu ya. Jadi mereka tuh kan mereka nggak mungkin langsung dari dokter, jadi belajar gitu kan. Jadi mereka lebih ngerti daripada pasiennya. Jadi apa ya, proses penyembuhan dari penyakit yang dialami oleh dokter atau sama dengan yang pasien itu beda. Jadi dokter mungkin tadi apa ya, pakai obat penahan rasa sakit. Cuma obat penahan rasa sakit. Kalau pasien tuh disembuhin dari obat A sampai Z itu. Iya kan, ibaratnya kalau misalkan pasien nih kena kanker, nah kanker aja kalau dari pasien biasanya kan sampai apa diangkat gitu kan, dibuang kankernya. Nah kalau dokter yang mengalami ini, mereka tuh kadang cuman apa namanya, ngasih obat itu loh pada rasa sakitnya sampai ya akhirnya dia tuh meninggal. Terus caranya mereka dari ketika udah terindikasi ketika dia sakit tuh mereka tuh kayak menikmati hidup aja gitu loh. Jadi mereka udah tahu kayak ya, ibaratnya kayak sebentar lagi mau meninggal nih, tapi nggak dilakukan perawatannya. Mungkin beda-beda ya setiap dokter gitu ya. Ada yang kalau udah tahu penyakitnya ya udahlah. Mungkin atau enggak penyakitnya tuh nggak ada obatnya, jadi ya udahlah ini kita nikmatin aja sisa waktu. Kalau dari pasien mungkin kalau mereka ngomong kayak gitu kan nggak etis kan, jadi ya dikasih penyembuhan dulu, kasih obat atau apa gitu. Oke, mungkin dari Mbak Amel ada contoh kasus lain dari bab 20 ini? Kalau dari aku ada contoh kasus dari Kelly Munger. Dia tuh berkata, saya tidak berat menjadi kaya, tapi saya hanya ingin mandiri. Jadi dari cerita Kelly Munger itu dia menceritakan bahwa kedua orang tuanya tuh berproses itu loh mas.
Karena yang ayahnya itu dia sebagai dokter, kalau yang ibunya itu sebagai perawat. Jadi dulu waktu pertama kali sebelum menjabat sebagai dokter yang tinggi itu loh Mas, dia tuh harus melewati beberapa proses, dan itu juga menyangkut keuangan juga Mas. Dulu kan masih di tahap awal, jadi di tahap awal tuh gajinya tuh belum seberapa gitu loh Mas, belum terlalu banyak. Nah sedangkan di gaji segitu itu dia harus memenuhi kebutuhan 3 anaknya gitu loh. Nah dari kasus ayah sama ibunya Kelly Munger ini, dia tuh pengen kalau suatu saat dia udah besar, dia tuh harus berproses untuk itu loh Mas, mendapatkan yang dia inginkan gitu. Terus banyak belajar juga dari kedua orang tuanya. Kalau misalkan kita posisi baru posisi kita udah mencapai tujuan, itu tuh kan gajinya jadi besar kan Mas sekarang. Nah itu sebaik-baiknya tuh uang harus ditabung gitu loh Mas. Jadi jangan jangan menghambur-hamburkan uang buat yang nggak penting gitu. Bagus sih yang pembahasan dari dokter itu. Ada 2 sih yang pertama, dari yang bagaimana kita memproses apa yang akan kita capai, sama bagaimana kita sudah mencapai hal tersebut dan kita memanagenya dengan baik. Dalam hal ini keuangan ya, berarti dari ceritakan juga pada saat udah mendapatkan gaji yang cukup besar, terus dia nggak langsung menghambur-hamburkan, tapi dia bisa memanage dengan cara mungkin menabung di bank atau di tempat lain seperti itu. Soalnya kadang orang itu kalau misal udah kayak keuangannya mungkin lebih gitu ya Mas, dia terus dalam mungkin berpenampilan atau gitu kan juga gaya hidupnya juga tinggi gitu, jadi pintar-pintar dalam mengelola mungkin keuangan juga. Kalau gaya hidup tuh pengaruh juga sama lingkungan, sama lingkungan sih menurutku. Ya balik lagi ke diri kita sendiri, bisa memanage keuangan kita dengan baik atau tidak. Oke, berikutnya mungkin kita pelajaran mungkin apa yang bisa kita dapat dari dokter tersebut. Kalau dari aku mungkin itu tadi yang dari Mbak Amel itu memproses apa yang kita dapat itu bukan secara cuma-cuma langsung kita dapat ya, tapi ada proses yang harus kita lewati. Terus saat kita mendapatkan sesuatu, dalam hal ini mungkin keuangan, nah itu kita bagaimana cara kita memanage dengan baik dan membedakan bagaimana kebutuhan dan keinginan itu. Mungkin balik lagi ke bab sebelumnya ya, apa kebutuhan, mana yang keinginan, jadi bisa mengontrol kedua hal itu dengan baik. Mungkin dari Mbak Amel, pelajaran yang bisa diambil dari kamu? Kalau pelajaran yang dapat aku ambil ini sih Mas, mungkin lebih sabar aja dalam berproses. Kadang kan orang itu ada yang pengen langsung instan Mas. Nah apalagi di zaman sekarang orang pengen yang langsung instan kan, terus melakukan hal-hal yang merugikan diri dia sendiri sebenarnya. Mungkin itu sih Mas. Susah sih kalau menghadapi yang langsung instan, mungkin susah ya. Kalau langsung instan juga bisa, tapi dia naiknya bentar terus turunnya juga cepat kayak gitu. Kan jadi ngerugi diri sendiri. Mending menikmati proses aja. Ini contoh kasus yang sudah terjadi seperti itu. Terus kalau misal kita udah sampai tujuan yang kita pengen tuh lebih hati-hati aja dalam mengelola keuangan. Soalnya kita nggak bakal tahu ya Mas ya, besok kita tuh kedepannya ada hal-hal apa gitu yang bikin mungkin kita keuangannya nggak baik atau gimana. Iya, pentingnya nabung sih. Kita nggak tahu di kemudian hari itu kita amit-amit ya ada kecelakaan mungkin atau apa, kan itu bisa dipakai dari uang tabungan kita sendiri. Betul, ya. Dari Mbak Lutfi sendiri pelajaran yang bisa diambil? Kalau dari aku mungkin itu sih Kak, jangan membandingkan keuangan kita dengan keuangan orang lain, itu yang pertama. Terus kita tuh harus menghargai betapa
pentingnya diri sendiri dalam mencapai keuangan. Tadi kan udah dijelaskan juga sama Kak Amel ya, dari kita melalui proses mulai dari awal sampai kita bisa berhasil kan. Jadi kita harus menghargai itu kan juga upaya dari diri kita sendiri kan yang kita memproses itu. Lebih tepatnya mungkin apresiasi pada diri sendiri. Oke, sebelum kita akhiri sesi bedah buka ini, kita dari Coachshop ingin memperkenalkan produk-produk yang mungkin bisa membantu bisnis teman-teman. Apa aja tuh Mbak? Kita di sini menyediakan seperti printer kasir, printer resi, laci uang, terus scanner kita juga ada, saplis juga ada. Mungkin buat teman-teman yang punya usaha nih, boleh banget misal belum punya printer kasir atau mungkin ada jualan all shop, itu bisa banget pakai printer label biar lebih apa ya, cepat aja ya Mas ya. Biar lebih membantu lah bisnisnya buat lebih berkembang. Oke, mungkin sekian sesi bedah buku dari kami di bab 20 ini. Saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih. Dadah.